bikin buku sendiri nggak sih Bu? Yang tidak berkolaborasi dengan banyak penulis nih. Proses mengumpulkan mau nulis lagi nulis itu tetap suatu tantangan buat saya. Jadi ini banyak alasan gitu loh. Jadi banyak distract gitu loh. Lagi baca mungkin baru selembar distract. Bikin status. Nah, itu yang balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol pintar bareng penulis. Nah, kalau biasanya nih ngobrol-ngobrol bareng penulisnya itu dokter-dokter. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa untuk di judul buku baru yang istimewa juga, antologi cerpen yang lahir di tengah pandemi bersama Bu Wilis. Ya, selamat sore Bu. Mbak Maaf mengganggu waktunya. Biasanya kan sore-sore ini kan kalau ibu-ibu rumah tangga sedang sibuk-sibuknya. Sekarang saya ajak untuk podcastan nih Bu. Oh iya, terima kasih kesempatannya ini Mbak Wahyu. Jadi siaran sama Mbak Wahyu ya. Iya ini Bu. Saya pengen ini loh Bu, kepo membedah tulisan Bu Wilis. Oke, yang di sini ya. Iya, yang di sini nih Bu. Kan ini kan buku pertama ya Bu ya. Untuk saya antologi cerpen yang pertama. Yang pertama dan cerpen. itu fiksi ya Bu ya. Fiksi, Nah, betul. apalagi saya kalau baca judulnya lelaki yang pulang ke laut. Nah, kan kalau di usia kita ini kan traveling Bu, lelaki yang pulang ke laut Iya, ya kan Bu betul. ya. Nah, tapi sebenarnya Bu ya, apa sih Bu yang mendasari Ibu itu awalnya tiba-tiba menulis? Oh ya, kalau menulis sebenarnya sudah hampir setiap hari kita nulis status paling enggak ya. Jadi itu setiap hari, dan sebelumnya itu saya sudah nulis di blog kayak gitu ya. Tapi itu udah agak lama lah. Waktu itu booming blog itu saya nulis juga di blog, jadi nulis kegiatan sehari-hari di blog. Terus vakum dan kemudian hanya nulis status, lalu Facebook. Ya, Oke. betul. Nah, ketika tiba-tiba kita mengalami kondisi seperti ini, pandemi tahun lalu ya, kita mau ngapain? Semua pertanyaannya begitu kan? Karena kita semua harus stay at home, tinggal di rumah aja. Aduh, ngapain gitu ya? Nah, ternyata ada tawaran cerdas dari Mbak Wina Bojonegoro, ibu kepala sekolah, jadi novelis Jawa Timur kenamaan, membuat kelas menulis. Wah, itu langsung nggak usah pakai. Iya, dalam artian buku Gitu. ini muncul karena pandemi. Betul. Oke. Nah, itu Bingung menjawab. cari kegiatan ya Bu ya. Iya. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat sebuah tulisan. Iya, kelas menulis dulu. Kelas menulis, Karena ya. ini kelas menulis cerpen ya waktu itu. Cerpen ya Mbak? Iya Bu, fiksi. Saya tuh sebenarnya diajak itu agak maju mundur karena bisa nggak ya saya, karena sebelumnya saya tidak pernah menulis fiksi. Oh, berarti kalau Bu Wilis ini nulis blog tentang kehidupan sehari-hari. Iya, isai. Oke, Jadi oke. bebas ya, petulisan populer begitulah. Jadi bahasanya pun bebas gitu kan, Iya. suka-suka kita lah ibaratnya. Bener, kayak bikin caption begitu kan. fiksi Iya, sebenarnya saya mikir berkali-kali itu, bisa nggak saya gitu. Terus ayolah nanti dibimbing, nanti kan kita ada coaching begitu ya. Nah, itu saya tertarik betul. Ya antara yang ngeri-ngeri sedap gitu. Sebenarnya bikin ngeri-ngeri sedapnya itu adalah imajinernya ya Bu ya. Betul, karena fiksi itu kan kita menceritakan seorang tokoh gitu ya, tokoh kita di yang kan kita tulis ini, dan kita ibaratnya kita harus keluar dari diri kita sendiri gitu loh. Iya, benar. Ya, untuk mendalami kita harus menjadi tokoh itu, atau paling tidak kita keluar dulu dan melihat tokoh itu kayak gimana sih gitu. Nah, itu yang saya tuh mikir bisa apa enggak. Tapi akhirnya bisa dong Bu. Ternyata memang itu rahasianya Mbak Wina Bojonegoro.
menurut saya. Berarti Jadi ini ya, coachnya ini pandai untuk meyakinkan Bu Wilis bahwa Bu Wilis itu bisa sebenarnya kayak gitu. ya dia punya cara sendiri. Ayo bikin mulai dari misalnya kita pertama kali itu paragraf pembuka, membuat paragraf pembuka yang menarik. Jadi setiap redaktur cerpen di media-media besar itu pasti akan membaca judul dulu. Kalau judul menarik langsung paragraf pertama. Nah, gimana caranya membuat paragraf pertama yang menarik? Kalau nggak menarik udah langsung dibuang gitu mungkin tulisannya. Nggak ini ibaratnya wah ini nggak menarik gitu lah. Negatif tinggi. Iya pasti udah yang lain pasti nggak menarik nih. Paragraf pertama aja udah nggak menarik gitu. Jadi kita ditantang gitu. Ya itu kemudian ya ada coaching, ada brainstorming juga begitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kita di dalam kelas itu mau bilang bantai-bantaian gitu ya. Mati-matian lah berjuang pokoknya. Nah, dikritik, diberi masukan oleh teman-teman yang lain sesama peserta kelas yang menulis, lain gitu. iya. Terus akhirnya jatuh pilihan ke lelaki yang pulang ke laut. Nah, Inspirasinya dari mana, Bu? Atau Kalau- dari suami? Sang kekasih pujaan hati? ya, kalau inspirasi memang ini kayak tadi Mbak Wahyu bilang Iya. traveling ya. Nah, Oke. itu. Tapi sebenarnya ini adalah hasil dari setelah 10 minggu itu kita ada tugas akhir gitu loh. Oh, dari Dari selama kelas menulis menulis itu itu ya, kan Bu? 10 minggu coaching ya, mulai dari ya ada materi-materi itu. Nah, setelah selesai harus membuat cerpen. Gitu. Ini ya kita tulis sebulan itu kita diberi target gitu ya. Oke. Ada deadline gitu. Nah, Nah, setelah itu kita setor di grup di kelas itu dan ya dibantai lagi. tapi itu ada minimal nggak, Bu, tulisannya dalam artian Oh, kayak iya. berapa karakter kayak Iya, gitu? iya pasti karena cerpen itu paling tidak antara maksimal tuh 10.000 karakter CWS ya, karakter with space gitu kan. Jadi ini yang ideal lah dianggap kalau pembaca membaca cerpen itu kan memang masalah itu selesai Iya, gitu benar. kan. Nah, itu. Yang paling susah itu menyelesaikan di akhir paragrafnya itu ya, Bu, ya, untuk penutup. Iya, sama selalu kepanjangan, selalu lebih dari 10.000. Karena kadang kalau kita inspirasinya lagi dapet itu Ngalir, kemana-mana kata-katanya ya, Bu, itu ya. akhirnya terus ayo dipotong. Terus akhirnya memilihlah tulisan ini, Bu, ya. Nah, kebetulan waktu itu kan tema hujan ini, makanya Iya. hujan tak jadi datang malam ini. Ini sebenarnya sebuah tadinya seperti judul tapi kemudian menjadi tema karena kemudian judulnya itu masing-masing gitu. Nah, waktu itu saya judul yang tepat gitu loh. Jadi terus di kelas itu memberikan ini aja gitu. Nah, jadi pilihannya pada lelaki yang pulang ke laut ini. Nah, lelaki yang pulang ke laut ini yang dimaksud itu adalah tokoh yang real atau memang itu ada imajinernya dari Bu Wilis? Oh, itu imajiner. Itu Imajiner. imajinasi saya. Nah, tapi memang waktu itu saya membayangkan seperti ini ya, rumah kayu. Saya membayangkan pantai itu karena pengalaman traveling Iya, gitu iya. ya. Jadi tinggal di rumah-rumah kayu, panggung begitu. Nah, itu di tepi-tepi pantai itu loh. Itu. Ini berapa lama, Bu, nulis waktu yang ini? Sebenarnya masanya dibatasi. Waktu itu kan kita harus selesai dalam waktu 1 bulan kalau nggak salah ya. Saya agak lupa Itu mundur-mundurnya ya. Di luar dari coaching. Ya, setelah Oh, coaching, iya, setelah iya. selesai 10 minggu, kemudian kita membuat tulisan ini. Oke. Kurang lebih biasanya diberi waktu 1 bulan. Setelah itu ya ada kalau 1 bulan sudah selesai dan disetorkan, kemudian ayo sekarang dikurasi oleh teman-teman, diedit gitu. Ada proses, jadi kita diajari juga self editing gitu. Bu, kalau saya ini kan seringnya nulis hard news ya, Bu, ya. Susahnya fiksi itu apa sih, Bu? Karena kalau kita kan kebiasaan hard news itu kan mau ke fiksi itu kan agak-agak ya kadang belewat ya, Bu, ya, sampai tengah oh aku pinginnya nulis gini nih, tapi sampai tengah itu kadang apa ya yang bagus, apa ya yang menarik, nah itu
Mungkin saya harus banyak belajar ini dari Bu Wilis. Ya, yaitu yang tantangan pertama memang itu buat saya, karena kita memang ya intinya kita harus ketika menciptakan tokoh itu atau membayangkan tokoh yang kita akan berperan di cerpen kita gitu. Ya paling tidak kita mungkin kalau bilang aku gitu, ada cerita-cerita ini kan aku gitu atau dia gitu ya. Kita keluar dulu dari diri kita. Gitu ya. Bukan kita. Kita misalnya ini adalah tokohnya anak kecil gitu ya. Jadi tapi keluar dari zona nyaman kita dulu ya. Itu yang kadang-kadang ada mental block di situ. Nah, itu Bu, saya tuh sebenarnya pingin bikin tulisan. Tapi saya tuh bingung menggandakan tulisan itu karena pingin itu kayak itu aku pingin ceritain kisah saya gitu kan, tapi kan dalam tulisan nggak bisa saya menceritakan saya padahal tapi itu cerita saya kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih? Iya, sangat bisa, karena kita kadang-kadang muncul ide itu, oh saya pernah ngalami nih kayak saya ya cerita ini gitu. Kalau cerita ini mungkin karena diambil settingnya gitu setting tempatnya. Di tulisan cerpen saya yang kedua itu ketika saya mengalami masa kecil itu melihat seorang ibu sepuh duduk di teras kayak patung gitu loh. Jadi itu saya alami, dan kemudian saya mau cerita yang kayak gitu tuh. Kayak kita buat cerita misteri kan waktu itu. Saya mau cerita itu, dan kemudian bunga-bunganya itu fiksi gitu loh. Mau dibuat apa ya? Kira-kira ibu yang kayak duduk kayak patung itu dulu itu ngapain sih? Nah, disitulah kita kebebasan kita bercerita. Iya. Saya paham. Gitu ya arahnya. Iya, ada arahnya gitu. Jadi memang benar bisa ngambil idenya aja atau peristiwa atau misalnya ya dari mungkin ada teman yang gampangnya ya, misalnya ditinggal pacarnya. Biasanya yang paling gampangnya ya Bu ya. Biasanya cerita cinta kayak gitu ya. Nah, yang paling bisa konfliknya seru gitu. Iya, benar. Kita ambil dari situ, terus ya yang lain kita istilahnya difiksikan gitu. Iya, bisa. Besok mau saya contohkan lah. Siapa tahu ya kan bisa. Hati-hati loh, nanti ditulis loh. Baik cerita yang ini saya tulis. Iya, dari tapi kadang itu susah untuk mengaplikasikan Bu kayak gitu. Salah satunya kita bisa kumpulkan ide ini aku tulis dulu gitu ya, ditulis dulu. Misalnya ini kenapa begitu ya, kenapanya itu. Okay. Nah, terus kira-kira mau nanti point of view-nya siapa? Mau saya menceritakan si A atau aku sebagai aku gitu. Itu yang kadang saya bingung. Pinginnya tuh ini tuh cerita yang saya alami, tapi kan nggak mungkin saya menuliskan ini adalah saya. Saya pinginnya ini tuh cerita orang lain, tapi itu sebenarnya cerita saya kayak gitu. Ya bisa sih, itu tinggal pilihan dari point of view. Cuma memang ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya aku gitu ya cerita tentang hari ini aku bertemu mantan pacar misalnya begitu ya. Nah, bisa jadi orang lain bisa meminum ya. Iya. Kebetulan ada endorse ini dari SBY. Ada dapat minum SBY. Nah, itu kita ada konsekuensi gitu. Ada orang itu ya kejadian dia. Itu ceritanya dia. Nah, memang kita harus tabah soal itu. Benar. Benar, saya pernah. Satu kali saya itu ditawarin menulis kayak ikut kelas itu tentang wanita, sosok wanita. Nah, karena saya paling terakhir ditawari, harusnya deadline-nya kan 2 bulan Bu. Waktu saya ditawarin itu kurang 2,5 minggu Bu. Jadi saya bingung, itu semua penulisnya cewek-cewek itu nulis fiksi. Nah, saya nggak maksudnya dalam waktu jangka segitu nulis fiksi itu terlalu apa Bu? Terlalu singkat. Iya, akhirnya saya nulis pengalaman saya liputan. Tapi saya menuliskan itu orang lain kayak gitu sih. Tapi ya lumayan teman-teman saya berani ya ternyata kayak gitu. Dan saya pengen nyoba ikut
kelas gitu-gitu lagi, siapa tahu kan menarik ceritanya. Ya, apalagi banyak pengalaman. Ya, Aku mau cerita-cerita. menceritakan, wah banyak banget lah idenya itu. Jadi satu ide itu pengalaman yang luar biasa gitu kan. Iya, Nah, gitu. itu bisa dari mana aja, apalagi kalau jurnalis gitu kan. Iya, Ide punya- dari mana-mana punya tiap hari, cerita-cerita tiap anak-anak, saat iya. gitu. Nah, itu bisa diolah. Ini Bu, saya penasaran nih Bu, apalagi kan tulisan fiksi itu kan kadang ngawalinya agak susah juga. Nah, tengah-tengahnya mungkin bisa the flow ya. Lah, klimaksnya itu Bu. Kalau dari Bu Willy sendiri waktu nulis fiksi, apalagi kan sudah beberapa buku sekarang ya Bu ya, atau sekarang mau ada lagi Bu yang baru? Yang baru masih Proses. sedang proses mau cetak itu, Oke. tapi essay. Oh, Jadi oke. tapi itu kalau itu pengalaman nyata. Mm-mm. Jadi kita di HIB Mm-mm. Hidup Ini Indah Beb yang ke-7. Oh, Jadi saya pernah ikut nulis yang Ayah, yang serial Ayah. Jadi Ayah Lelaki Pertamaku. Itu kayaknya saya menarik ikut, itu ya. kemudian- Kalau gitu saya ikut itu. Nah, sekarang yang akan datang itu judulnya Buku Pintar Perempuan. Oh. Jadi bagaimana perempuan mengelola stres. Baik kita intinya menolak stres lah. Oke. Ya stres tiap hari datang kan. Iya. Tapi jadi bagaimana Sebenarnya mengenal. menarik ya, nanti saya akan bahas. Nah, itu juga. pengalaman nyata. Iya. Kalau dari tulisan ini sendiri Bu, dari tulisan Ibu waktu nulis ini, klimaksnya susah nggak sih bikin klimaks untuk mengakhiri sebuah cerita? Biasanya saya tuh sudah membayangkan sebuah cerita. Bangunan ceritanya tuh akan seperti apa, akan berakhir seperti apa begitu ya, paling tidak. Nah, memang ada di perjalanan menulis itu, di prosesnya itu ada yang ini dibuang aja, yang ini tidak usah, yang ini dimasukkan, ditambah gitu. Jadi Oke. biasanya akan seperti itu. Jadi memang karena kita kan ada kurasi, kemudian ada juga editing gitu ya. Jadi ada yang dipotong itu, saya hampir motong itu hampir satu lembar, Iya. satu halaman gitu. Jadi agak stres juga waktu motong ini. Wah, hilang. Itu tidak mudah buat penulis baru gitu. Jadi bahkan ketika kita Kayak ada juga- cerita yang dihilangkan ya Bu ya. ya, atau Feel-nya nggak dapet. atau ketika nulis juga, ini cerita yang lain sih, cuman kita ternyata terlalu masuk di situ, jadi kena mental block lagi, jadi ikut sedih gitu loh, ikut sedih itu sampai berhari-hari gitu loh, karena tokohnya Iya, mati iya, gitu iya, loh. iya, bener-bener. Karena ketika tokohnya mati, dimatikan gitu loh, itu menyedihkan ternyata. Iya sih. Buat orang Nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita tulis ya Bu ya. ternyata menyedihkan menulis tentang Bikin galau kematian juga gitu aja ternyata ya Bu ya. Intinya. Oke. Berarti Buat penulis baru mungkin ya, kalau penulis sudah biasa. ya biasa ya. Tapi kalau dari Bu Willy sendiri, ini kan udah nulis ini sudah oke nih. Nah, nulis Labirin juga sudah oke. Bikin buku sendiri nggak sih Bu? Yang tidak berkolaborasi dengan banyak penulis Oh, nih. yes. Kan di Surabaya Bu Willy juga cukup hits siapa. Mungkin kalau di era-era pada saat itu ya kan, pasti banyak yang tahu lah Bu Willy itu siapa. Pasti dia ya. lah. Kepengen, tapi memang jadi ini proses mengumpulkan mau nulis lagi, nulis itu tetap suatu tantangan buat saya. Jadi berlatih itu kan harus setiap hari sebaiknya. Nah, ini banyak alasan gitu loh. Jadi banyak distract gitu loh. Lagi baca mungkin baru selembar, distract, bikin status. Nah, itu yang Ternyata sama repot. aja ya Bu ya. Nah, itu mengganggu itu itu. Jadi kita ternyata harus disiplin sekali. Misalnya pagi kita setelah ngurusin urusan rumah, kita jadwalnya apa ya, seperti orang kerja lah gitu ya. Cuma Iya, punya agenda, hari ini rapat apa kayak Iya, gitu. Kita benar, mungkin benar. harus membuat seperti itu. Gampangnya ya kalau orang-orang seperti saya gitu ya, kayak yang gampang terdistract gitu. Mungkin nanti pegang HP jam berapa. Tapi entah bisa apa tidak Ternyata gitu. saya baru tahu kalau Bu Willy ini gampang terdistract.
Iya, karena dulu saya nulis blog kan, nah Iya, itu blognya blog itu kan lebih di- kayak terserah saya, Iya. saya mau menceritakan apa aja Nah, itu. boleh kan kayak gitu. Nah itu benar-benar ditinggal tuh blog saya. Bahkan saya udah punya web lagi, itu pun nggak mau ngisi aja, ya tinggal ngisi kan sebenarnya. Masih kadang-kadang males. iya tuh. Tapi Padahal manusiawi kan ya Bu ya kayak gitu ya Bu. nah ya harusnya tidak boleh tidak boleh terus-terusan gitu sih. Iya. Bukan contoh yang baik. Tapi kan meskipun agak sedikit males, hasilnya kan cukup menggembirakan Bu. Iya, makanya mudah-mudahan nanti ada agenda yang ada kesempatan yang bisa menulis sendirilah gitu lah. Oke. Nih, Bu, tapi untuk- ini sebenarnya saya kepingin tahu banyak hal nih tentang Bu Wilis. Mumpung ada Bu Wilis, kapan lagi saya bisa korek-korek tentang kehidupan Bu Wilis ya kan? Tapi untuk episode yang pertama kita cut dulu ya Bu ya. Oke. Kita lanjut di episode selanjutnya. Siap. Kesamaan Bu Wilis sebagai ibu rumah tangga dan juga penulis, terus dengan agenda-agenda yang cukup padat, apalagi juga aktif di beberapa organisasi. Oke, nanti kita bahas gitu Iya, ya. kita bahas setelah episode ini selesai.